Shalom. Selamat siang, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, kita mau beribadah kepada Tuhan kita. Kita akan mulai dengan ibadah kita di siang ini. Kita angkat pujian yang berkata, sungguh besar setia meninggalkan sepanjang hidup ini. Sungguh besar setiamu
kesempatan di siang ini Tuhan, kami masih diberikan untuk datang ke tempat ini beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami serahkan kepada kami ini mulai dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi bagi ibadah kami. Bapa, kami berdoa buat umat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan, percepatkan langkah mereka hingga mereka tiba di tempat ini dengan keadaan yang selamat. Kami sama-sama boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kami semua yang ada tempat ini. Tuhan, urapi hati dan pikiran kami. Kami mampu memberikan yang terbaik bagi-Mu di hari ini Tuhan. Kami buka ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan berglori bagi Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, tiada berkesudahan kasih setiamu. Selamat
persembahan. Pertama, kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati kami yang memberikan, baik kecil maupun besar. Tuhan memberkati. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan tempat yang terbaik untuk kebenaran firman Allah. Kita angkat pujian yang berkata, seperti rusa yang haus. Hati
mata indera kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang akan disampaikan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh mengambil tempat di dalam hati kami semua. Ini doa kami akan terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Diam dulu sebentar, dan dulu. Yesus, Yesus hidup, hidup. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kita boleh ada lagi memasuki 6 bulan, ya. Sementara dunia ini sedang sibuk dengan mencari vaksin, mencari obat, ya. Rumah sakit penuh, para dokter kita kasihani mereka, banyak yang dipanggil Tuhan, juru rawat. Tapi saya melihat jemaat Tuhan yang berharap kepada Tuhan, kita tinggal tenang karena ada Tuhan. Benar? Iya, saya alami itu. Kalau lihat ke kiri, memang benar apa yang dikatakan oleh Mazmur, ya. 1000 orang bisa jatuh di sebelah kirimu, 100 orang bisa jatuh sebelah kananmu, tapi kepadamu anak panah itu tidak akan sampai. Apa anak panah itu? COVID-19. Itu sudah kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Seluruh dunia berada dalam keadaan yang takut. Tapi saya bersyukur hari ini kita boleh memasuki 6 bulan. Siapa yang jaga saudara? Doktermu yang ada di rumah sakitmu yang hebat, ya. Obatmu yang punya kemampuan yang tinggi, tolong kasih tahu saya. Kalau ada, tolong kasih tahu saya. Tapi saya bersyukur kita hidup selama 6 bulan ini dengan tubuh dan darah Kristus. Dan inilah yang ditakuti oleh COVID-19. Ini dia. Jadi jangan main-main kita. Kalau datang dalam ibadat dan kita menerima perjamuan, ini obatnya, ini vaksinnya. Ya, yang tidak bisa masuk dalam otak. Masa cuman perjamuan Tuhan kok bisa mengusir setan? Masa COVID kok nggak bisa tembus? Dan memang saya ceritakan beberapa waktu lalu, seorang ibu, dia mau masuk di ruang operasi, dia katakan dia ada penyakit, kena penyakit dan termasuk COVID. Tetapi ketika dia bilang tunggu, saya mau perjamuan dulu baru dia masuk. Ketika dia masuk dalam perjamuan, besok dia diperiksa, kok ibu sudah sehat, ibu sudah sembuh, makan apa bu? Ada obat. Dokter yang tanya, ada obat apa? Saya juga mau makan obat yang ibu makan, karena saya dokter belum ada obat. Dia bilang saya nggak makan apa-apa. Ingat dia, kemarin saya makan perjamuan Tuhan. Apa itu perjamuan Tuhan? Bingung kan? Itulah yang Tuhan berikan bagi kita 6 bulan. Jadi jangan ada yang lewatkan. Setiap perjamuan ditawarkan, rebut, karena ini vaksin yang paling utama di dunia. Nggak ada vaksin, saya katakan nanti, mungkin nanti, tapi belum ada gambaran yang jelas kapan itu akan muncul. Tapi ini Tuhan sudah siapkan jauh sebelum vaksin itu ditemukan, jauh sebelum obat itu Tuhan sudah siapkan. Mau kemana kita? Ke rumah sakit mana? RSPAD, orang takut masuk SPD. Oh itu rumah sakit COVID itu. Mau ke Sulianti, apalagi nama Sulianti itu bagus. Saya suka periksa di situ, istri saya, karena ada dulu saudara saya dokter di situ, dokter bedah. Sekarang kalau masuk ke situ agak takut, dan memang menakutkan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, saudara boleh ada sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Sekarang menjadi perenungan kita, apa yang kita harus lakukan ketika kita mendapat pertolongan dari seseorang. Itu yang kita harus renungkan sekarang, sehingga orang itu berbaik hati untuk menolong kita lagi. Ya, orang itu berbaik hati untuk memperhatikan lagi kita. Coba kalau kita seorang bapak, seorang ibu, anak itu minta sesuatu kita kasih. Lalu habis dia dapat, dia pergi. Dia datang lagi minta, Pak minta ini, dikasih, dia pergi. Ya, kemudian dia datang, dia dikasih, dia pergi. Kira-kira kalau sudah 3 kali, 4 kali, anak itu datang, pergi tanpa ada basa-basi, orang tua akan bilang bagaimana sama anak itu? Kamu tidak tahu berterima kasih, nak. Sama dengan kita seringkali begitu. Berkali-kali ditolong Tuhan, berkali-kali diberkati Tuhan, masih kurang Tuhan, masih kurang. Sampai kiamat juga kita masih kurang hidup di dunia ini, nggak ada yang sempurna. Yang perlu kita lakukan adalah
berterima kasih atau mengucap syukur, urusan nanti Tuhan akan berikan, itu urusan nanti. Tapi kewajiban kita ketika kita diberi, harus kita ingat apa yang kita harus lakukan, yaitu berterima kasih atau mengucap syukur. Nah, inilah yang menjadi tema khotbah saya pada pagi hari ini. Kita akan buka di dalam Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 atau ayat 17. Kalau sudah dapat, mari kita baca. Kita berdiri semua dan kita membaca. Ya, mungkin ada di LCD. Ya, silakan munculkan. Ya, udah. Kita baca bersama-sama, kita berdiri semua. Ya, ya, kita baca di sini. Sudah semua siap berdiri? Kita baca 2. Sudah siap baca di sini? Kalau nggak ada Alkitab, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia yang Bapa kita. Ya, sekali lagi saya akan baca, silakan duduk saudara, silakan. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 27. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini kita sudah lakukan selama ini, ya. Saya ajarkan firman Allah, ajarkan untuk segala sesuatu yang kita akan lakukan dalam nama Yesus. Karena kita tidak tahu apakah benda yang kita pegang itu, kita jalan kemana, waktu kita pegang benda kita nggak tahu itu ada COVID atau enggak. Tapi ketika kita melangkah dalam nama Yesus, maka nama itu ditakuti oleh sorga, bumi, dan di bawah bumi, ya. Kita pergi ke suatu tempat, kita gunakan nama itu, dan bukti benar, saya boleh amenkan, ya. Bukan kita jauh dari virus. Virus ada di sekitar kita, saudara. Jangan seperti, oh karena ada dia, nggak ada dia di sekitar situ, kita masih ada di sini kok. Ada orang bilang begini, aduh saya takut keluar, saya ada di rumah aja. Saudara tahu nggak, saya menurut penelitian dari ITB, ruangan yang ber-AC itu adalah ruang sarang daripada COVID-19. Itu sebabnya perkantoran kena semua. Oh, nggak usah keluar, nggak usah. Bersyukurlah saudara, di tempat ini kita punya hembusan. Dia sedot itu kalau ada COVID di atas. Ini saya cuma bilang, ternyata Tuhan sudah siapkan lebih bagus dari ruang ber-AC. Orang nyaman ada di AC. Sekarang orang AC disuruh buka, ya. Saya lihat di Kelapa Gading kemarin, saya masuk, ada betulin jam tangan saya karena ada kurang bagus jalannya. Saya lihat nih ruangan toko bagus, kok dibuka? Biasanya dingin. Ini kok. Terus saya lihat dari dalam 2, 3 AC, 3 kipas angin ditiup keluar. Saya bilang, kok buat apa? Usir COVID. Ya, usir COVID dengan kipas angin. Memang benar, logika itu benar. Saya kasih tahu saudara, ya. Memang itu adalah satu ide pengetahuan yang kita tidak bisa tolak. Kalau saudara ada di ruangan ber-AC, usahakan ada exhaust fan keluar. Karena setelah dipakai ruangan itu terputar-putar, dia kan sedot udaranya dari luar. Memang dia sedot udara dari mana? Dari WC. Masuk di kamar. Dia sedot dari luar kan? Nah apa? Orang di luar itu bersih atau kotor? Udara di luar kotor, itu sudah penuh COVID. Dia bawa ke ruangan kita, lalu dia putar, dia ubek-ubek di situ, kita isap, maka kena. Mau lari kemana kita? Saya mau tanya, mau lari kemana kita? Mau lari kemana? Di jalan dia ada, mau di rumah dia ada, ya. Di rumah sakit dia ada, di pasar apalagi, di kantor juga dia ada, di pabrik. Berapa pabrik yang ditutup? Karena apa? Terkontaminasi. Ada 1-2 orang, akhirnya dia nyebar. Di mana yang nggak ada? Di kereta api orang pakai tangan panjang. Saya bilang boleh juga ini. Kawan-kawan kita yang BL di sini nanti kalau pakai, ya, kalau mau pergi naik MRT pakai dasi kayak Valon, pakai tangan panjang, takutlah itu COVID. Bukan, itu memang protokol, katanya pakai tangan panjang. Memang COVID takut tangan panjang. Tapi harus kita ikutin kalau memang sudah protokol, jangan sampai kita membangkang. Ikutin aja. Di mana kita nggak akan bebas. Benar-benar kita dalam keadaan situasi yang menakutkan hidup di planet ini. Tapi pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan yang memberi kita napas, yang memberi kita hidup, yang bisa kita membuat kita bergerak tiap pagi. Kalau bangun saya bilang, aduh Tuhan terima kasih saya masih bernapas loh. Tadi pagi saya bangun, saya puyeng kepala saya. Saya pikir kok kenapa? Biasanya saya tenang. Karena menjelang pagi saya mendapat satu mimpi.
Yang saya ingat, aduh kenapa ini kok misi bisa terjadi. Saya bawa jemaat pakai mobil bemo katanya, ya. Kemudian saya jalan di atas jembatan, nggak tahu bagaimana ditiup angin, saya nyemplung masuk ke sungai. Aduh, saya bilang saya selamat, tapi saya lihat jemaatnya ini kok nggak ada. Aduh, saya bilang Tuhan, tanggung jawab saya kemana ini? Nanti ditanya keluarga, di teman saya mau bilang apa? Ya, saya lihat airnya dalam, kira-kira 4-5 meter, tapi bersih, bening, sampai kelihatan dasarnya. Saya telusurin sampai di ujung, bukan ujung kali, ya, kira-kira berapa ratus meter itu ada pintu menyempit. Saya tungguin di situ. Jangan-jangan nanti jemaat yang ada di kali ini akan dia muncul di situ. Ya, cuma saya pikir ya kalau dia muncul kan nggak mungkin, dia masih ada napas, sudah nggak ada Tuhan. Lebih baik saja yang mati. Itu saya berteriak dalam diri, kenapa Tuhan? Kenapa? Ya, tiba-tiba datang alat-alat berat datang, nyari semua. Waktu nyari semua alat, sungai udah keringkan, tapi nggak ketemu orangnya. Saya bilang kemana dia ini? Saya bilang puji Tuhan, ya. Saya tahu dia nggak ada di dunia ini, dia nggak ada di dalam dasar sungai, tapi dia sudah dibawa ke sorga. Dan memang nggak ketemu. Kalau orang yang percaya Tuhan, Tuhan akan angkat. Saya bilang, Tuhan kenapa itu? Tuhan ingatkan, itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ada di dalam lembah bayang-bayang maut, tapi aku siap untuk menolong dan menjaga, melindungi dia. Saya terhibur. Tadi saya pikir, oh Tuhan ini kalau kebenaran, saya langsung telepon pagi-pagi itu orangnya, saya telepon, dia nggak angkat. Tahu-tahu dia sudah berangkat lagi dalam hati saya, ya. Tapi saya tahu kalau dia berangkat ke sorga. Karena apa? Firman. Ya. Nah, kembali lagi kita lihat, inilah yang perlu kita lakukan di hari-hari. Jangan kita abai. Kita lihat apa yang pertama yang kita harus lakukan dalam cara kita, ya, mengucap syukur. Coba kita buka di dalam Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Ya, coba. Ya, Ibrani 13. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tadi kita sudah baca, sebutkan nama Tuhan. Ini ucapan bibir yang mengucap syukur. Ya, saya belajar tiap pagi kalau saya mau olahraga, saya keluar dari rumah, puji Tuhan saya mau gerak, mau olahraga. Sementara jalan, kata-kata yang saya ucapkan adalah puji Tuhan, haleluya. Orang-orang lihat, ini orang lagi nggak beres kali ya, ngomong sendiri ya. Nah, karena saya ketemu orang, kalau jalan pagi kan ketemu orang, ini bapak ini ngomong dia, tapi untung ketemu ketutup masker, jadi nggak kelihatan saya bicara, tapi dengung suara ada. Yang saya ucapkan haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Setelah saya melangkah, saya buka bilang 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tapi saya bilang haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan senang saya sehat. Itu yang Tuhan mau, ucapan syukur, bukan gimana sih Tuhan, gua anak Tuhan kok hidup sengsara begini, nggak ada obat COVID sampai sekarang. Memang Tuhan belum kasih obat pada kita untuk hadapin COVID supaya kita berharap kepada tubuh dan darah Kristus. Itu tujuan Tuhan. Karena ini sudah dilupakan. Sekian lama kita datang ibadat perjamuan Tuhan, cuman mau, kalau tidak ya nggak apa-apa, nggak biasa aja kok perjamuan Tuhan biasa. Sekarang saya mau tanya, saudara biasa, di mana saudara mau dapat perlindungan? Sekarang saya mau tanya, di mana? Majikanmu bisa tolong saudara, rumah sakitmu, BPJSmu, Prudensialmu bisa tolong, ANSmu bisa. Kosong. Perkuat, terima perjamuan Tuhan. Karena ini salah satu pesan Tuhan ketika bulan Maret. Saya bilang, Tuhan saya mau hadapi pandemi ini, saya nggak tahu bagaimana caranya. Tuhan bilang, perlengkapi mereka dengan perjamuan Tuhan. Makanya banyak teman-teman bilang begini, kamu berani-berani amat mau ibadat. Saya bilang, saya bukan berani, saya juga takut. Siapa sih yang berani makan? Tapi ada pesan Tuhan, kasih makan dan minum tubuh dan darah Kristus, maka itu akan membentengi mereka. Saya boleh katakan 6 bulan kemudian, benar firman Allah itu. Kalau yang nggak mau silakan. Kalau mau ketemu COVID, ada rumah sakit di sini. Saya nggak suruh, nggak. Tapi cuma saya kasih pilihan. Karena selama ini dunia ini terlena dengan berkat Tuhan. Seperti Israel zaman dulu terlena dengan berkat Tuhan. Dia minta pertolongan, Tuhan kasih. Dia minta kesembuhan, Tuhan kasih. Dia minta berkat, Tuhan kasih. Dia minta raja, Tuhan kasih. Dia minta semua, dia kasih. Sampai Tuhan bilang, apalagi yang saya nggak kasih sama kamu, Israel. Tapi belakangan apa? Dia lupa berterima kasih.
dia tinggalkan Tuhan. Saudara tahu, sampai saat ini sudah kurang lebih 20 abad Tuhan buang itu Israel. Nah, kita lihat kegagalan Israel. Salah satu dalam 1 Korintus dikatakan 1 Korintus 10, yang ada di dalam hidup Israel hanya bersungut-sungut, tidak mengucap syukur. Dan akhirnya Tuhan bilang, sudah, saya gantikan kamu dengan bangsa yang lain. Nah itu, pergunakan mulut kita untuk mengucap syukur, saudara. Bukan gosip, bukan fitnah, bukan mengeluh, bukan kecewa, bukan yang lain-lain. Jika dengan ucapan syukur dalam keadaan yang sulit apapun, Tuhan ajarkan mengucap syukur dengan bibir kita. Mengucap syukur kepada nama Yesus. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Coba munculkan. Ya. Ini ada urutan ucapan terima kasih yang kita perlu tingkatkan dalam hidup kita. Orang cuma mengucapkan syukur, ya sudahlah, ketemu Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan. Itu anak kecil. Dapat permen, terima kasih. Kita orang dewasa. Orang yang sudah punya pengetahuan yang tinggi, ada aturan berterima kasih. Tadi, ucapan bibir. Yang kedua, 2, 3 kita baca. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadat kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, saudara lihat, Alkitab yang mencatat, beribadat itu adalah satu ucapan syukur, bukan cuma sekedar datang, terima roti, makan minum, sakit penyakit dilalukan, bukan. Ada lebih tinggi yang kita harus berikan sama Tuhan, yaitu apa? Ucapan syukur. Kita lupa. Kalau saudara disuruh datang dalam ibadat, bukan cuma sekedar datang terima perjam, tapi ucapan syukur yang Tuhan ingin keluar dari hati kita. Karena saudara lihat ya, apa yang dikatakan di dalam Kisah pasal 2 ayat 42 ya. Kisah 2 42. Coba kita lihat. Ini berkaitan dengan ibadat, dengan hormat dan takut. Ya. Saya tidak melarang ibadat di rumah, tidak. Tapi kita bedakan grade-nya, kelasnya mana yang dikatakan Alkitab. Biar kita yang pilih. Ya, kita yang pilih, bukan Tuhan sudah kasih pilihan ini. Kita baca ayat ini. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bersekutu, berkumpul. Memang inilah yang tidak disenangi oleh iblis. Umat Tuhan berkumpul untuk mengucap syukur. Dia tidak suka. Dia mau kita tercerai-berai. Gampang. Ya, Belanda bilang nggak usah bikin susah. Kalau Indonesia itu bikin aja di terpecah belah, diadu domba, udah, gua bisa menguasai Indonesia 350 tahun. Ini juga cara iblis untuk menghancurkan iman persekutuan kita. Ya. Dibawa kita di rumah, tidak salah, sekali lagi saya bilang tidak salah, tapi kita pilih mana yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang kita harus tahu. Kalau anak kecil kan ya mau yang enak aja, yang permen aja, live streaming aja di rumah, ada bakso, ada cucur, ada onde-onde, beribadat dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudara tahu nggak, di RRC mereka sekarang ada COVID, tapi sebelum ada COVID, orang yang diintai oleh maut adalah orang yang beribadat. Ketika mereka beribadat, mereka diintai oleh polisi rahasia. Di mana? Di dalam tanah kah? Ataukah di gunung kah? Di mana? Cari. Ya, langsung ditangkap. Tangkap langsung dibuang ke Siberia. Nggak ada proses hukum. Biar mati, beku dia di sana. Itu orang-orang Cina yang ada di daratan Cina. Kita belum sampai di situ. Kita baru ditakutin sama COVID. Saya bukan berani-berani sama COVID, tidak. Tapi kita mau ambil perbandingan bagaimana orang-orang Cina di RRC sana untuk beribadat, mereka pertaruhkan nyawa. Itu sebabnya saya mau katakan Cina bisa maju karena ada doa orang benar. Saya kasih tahu, Indonesia akan diberkati karena doa saudara di dalam masa krisis yang saat ini. Jangan kita santai, jangan kita lupa mengucap syukur. Kita punya tanggung jawab untuk Indonesia. Yang sudahlah, saya sudah diselamatkan, saya sudah jadi pria sejati, bukan, ada lebih jauh. Saya belajar di adalah satu bimbingan dulu, yang terakhir yang kita harus serahkan nyawa kita untuk orang lain. Itu waktu itu dibaca statement itu, saya melihat nggak semua orang bisa berani ngomong itu, ya, mati untuk orang lain. Ini di 1 Yohanes, saya tidak baca ayat itu, tapi saya kira saudara pernah dengar. Nah, kita melihat yang berikut, apa yang kita harus lakukan, ya, yaitu 1 Timotius 2 ayat 1-4. 1 Timotius 2.
Ya, coba 1 Timotius 2:3 ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, bulan ini saya nggak ada PR. Yang lalu ada puasa, relin. Bulan ini saya cuma bikin pokok doa, dan saya minta saudara coba doakan itu. Pagi kah, siang kah, ambil 1 jam. Ya, karena itu doa syafaat yang kita lihat. Itu ucapan syukur kita. Dan di situ kalau saudara lihat, nama saudara nggak ada di situ. Nama keluarga nggak ada. Pertama berdoa untuk pejabat-pejabat, berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk wali-wali terus, dan terakhir pada urutan ke-20 berdoa buat orang yang sakit. Nama saudara nggak ada, nama saya juga nggak ada. Tapi itulah yang dikatakan ucapan syukur, itu doa syafaat untuk orang lain. Jangan, Tuhan hari ini gua nggak ada beras, Tuhan nggak ada uang untuk bayar anak sekolah, Tuhan itu tiap hari. Itu namanya apa? Anak bayi bangun pagi minta susu. Kalau orang dewasa bangun pagi, dia mikir apa yang saya harus kerja hari ini, bukan minta-minta. Tuhan sudah beri nyawa, ini yang dia beri, hidup. Jadi hidup kita balik, doa syafaat yang kita perbanyak, bukan doa pribadi. Itu sebabnya kalau doa malam yang saya perbanyak, pertama adalah doa syafaat. Nanti kalau sudah selesai doa syafaat, baru saya bilang doa pribadi. Ya, bukan tidak boleh, tapi jangan belajar berhadapan dengan Tuhan langsung. Tuhan, beras kurang besok, Tuhan nggak ada uang sekolah, Tuhan nggak ada uang bensin, Tuhan nggak ada ini, Tuhan nggak ada ini. Tuhan itu bukan nggak perhatikan kita, tapi Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain dia berikan. Buktinya, saya selama 6 bulan paksa saudara untuk cari Tuhan. Saudara dipelihara Tuhan atau tidak? Yang nggak dipelihara tolong angkat tangan. Angkat tangan. Yang nggak dipelihara Tuhan. Saya merasa sangat dipelihara Tuhan kok. Sangat. Saya datang kesaksian, saya bilang, Tuhan di masa sulit begini, ada anak-anak Tuhan yang dalam pekerjaannya sudah bangkrut, tapi Tuhan buka jalan di perusahaan, dia bisa melanjutkan pekerjaan. Saya bilang itu bukan kebetulan, tapi Tuhan yang kasih. Mata pencarian ini Tuhan yang buka. Sementara orang lain berteriak-teriak, maki-maki pemerintah dan segala macam, kita berdoa untuk pemerintah. Jangan kita maki-maki pemerintah, karena dia ada wakil Allah juga. Nah, untuk apa? Untuk kita bisa sejahtera di bumi ini. Ya. Kemudian yang berikut lagi, saudara, 2 Korintus 9 ayat 12. 2 Korintus 9 ayat 12. Coba, sedikit lagi. Katanya saya masih 20 menit, dia bilang begini sama. 29. Ya, boleh. Terus muncul. Ya. 2 Korintus 9 ayat 12. Kita baca bersama-sama 2. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya melihat jemaat mulai tahu mempraktekkan ucapan syukur ini. Bawa makanan buat hamba Tuhan di pastori. Saya tidak bilang nilainya, tapi ini adalah sangkutan dengan ucapan syukurmu. Ada kan pendeta sudah khotbah, itu dia cukup. Lalu apa? Anda makan sendiri, Anda punya berkat. Ada saluran berkat. Perhatikan orang-orang kudus. Ini orang kudus ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara memberi, jangan saudara berpikir, oh dia sudah cukup, urusan dia dengan Tuhan. Musa, pada zaman dia memimpin Israel, dia orang yang paling terhormat. Kalau pakai kereta kerajaan, pakai kedudukan tinggi, dia yang paling tinggi. Siapa dia? Hamba Tuhan. Melalui Musa, Tuhan berkati Israel. Melalui hamba Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, bukan dibalik. Sekali lagi, ya, itu sebabnya kalau disuruh memberi, karena ada kaitan dengan protokol Alkitab, lakukan saja, lakukan. Karena apa? Itu kembali kepadamu, bukan kembali kepada gembala. Ya, kembali kepadamu. Ketika Anda memberi, maka Alkitab katakan Anda akan diberi. Bahkan Alkitab katakan lebih berkat memberi daripada menerima. Jadi memberi untuk hamba Tuhan itu adalah satu ucapan syukur. Dan kalau beli, jangan kasih yang bekas. Jangan kasih, ini udah sisa, udah jualan, sisa jualan. Bawa saja di pastori. Saya pernah ketemu begitu.
Udah jual sana nggak laku, bawa aja di pastori. Terus tanya, ini ucapan syukur? Bukan, hitung aja, ya setengah harga atau 3/4 harga. Oh begitu ya. Yang sudah busuk dibawa ke pastori. Emangnya kami hamba Tuhan pengemis? Ya, saya mau kasih tahu. Sulawesi Utara diberkati karena jemaat diajar lebih dahulu untuk memberi untuk hamba Tuhan. Dan itu sebabnya kalau saudara pergi sana jangan bingung. Ya, belum ada makanan di meja, ayam masih dikejar. Dia bilang, tunggu pak pendeta, sudah selesai masakannya, padahal ayam masih dia kejar. Dia bilang, ini berkat yang datang di rumah saya tidak biarkan dia pergi, saya harus layani dia. Dan itu sebabnya Tuhan berkati. Ya, jadi saya ingin beritahu bukan berkat dari Manado, bukan, Alkitab. Ketika saudara belajar memberi untuk hamba Tuhan, sekali lagi, ketika saya datang bawa makan, saya bilang sama Seki, jangan makan, bawa di meja, saya doakan dulu, saya makan dulu, baru saya kasih sama kamu. Ya, karena apa? Saya ingin Anda diberkati, bukan Anda hidup pas-pasan, hidup segan mati tak mau. Salah satu karena pelit. Orang pelit tempatnya di mana? Di mana? Nggak ada yang berani bilang kan? Orang pelit tempatnya di neraka, bukan ada di sorga. Sama dengan pembunuh, dengan perampok. Nah saya ingin ya, orang pelit kok, saudara baca, tapi saya nggak uraikan. Tapi saya ingin beritahu saudara bahwa hal memberi itu adalah hal utama. Ya, dalam hidup kita, ya, kita dapat nafas, kita dapat hidup. Ya, kemana kita mau beri? Kita bukan tidak bagi sama Tuhan, tapi kita beri kepada orang yang dipercaya oleh Tuhan memberitakan Injil. Karena Alkitab katakan, pelayan Tuhan memberitakan Injil, yang memberitakan mereka akan hidup karena Injil. Nah, terakhir. Ini sudah tinggal 10 menit katanya. Ya, 1 Korintus 11 ayat 23. Ya, sudah. Ya, 1 Korintus 11. Ya, ayat 23. Ya, sampai 25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam perjamuan Tuhan ini adalah kata mendasari perjamuan Tuhan yang saudara akan terima adalah ucapan syukurmu. Engkau sadar dan memperingati Yesus mati buat saya. Saudara datang memuji Tuhan, menerima perjamuan Tuhan, itu adalah ucapan syukur kita. Jadi bukan cuma sekedar saudara makan dan minum tubuh dan darah Kristus, tapi itu adalah bentuk ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, ucapan syukur menerima perjamuan Tuhan itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Yesus telah mati di Golgota, dosa kita diampuni, dia beri masa depan bagi kita, dia memberikan perlindungan selama 6 bulan, dia akan menjaga untuk 6 bulan ke depan dan seterusnya. Dan untuk inilah kita wajib memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya ingin kita menyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ya, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Biarlah kita belajar, mulut kita, hati kita, ibadat kita, pelayanan kasih kita, perjamuan Tuhan yang kita akan terima, itu adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena dia baik dalam hidup kita, dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Haleluya. Sungguhlah terbukti ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi dalam aku. Ada kasih seperti bersyukur, bersyukurlah
kami untuk tahu mengucap syukur melalui bibir, melalui lidah, melalui mulut kami. Mengucap syukur melalui ibadat yang kami lakukan dan saat ini umat-umat sudah lakukan. Melalui pemberian kepada hamba-hamba Tuhan, melalui perjamuan Tuhan. Ini adalah satu ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Doa syafaat kami akan naikkan lagi sepanjang bulan ini untuk bangsa dan negara, dan kami yakin ketika kami melakukan firman Allah, maka firman Allah yang akan memberkati hidup kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Teruskan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, saat ini kami memperingati kematian. Tidak semua orang mau memperhatikan dan memperingati kematian. Mereka hanya ingin memperingati hari kelahiranmu, hari di mana engkau dilahirkan, tapi kematianmu tidak semua orang yang tahu. Di saat ini kami ada di tengah-tengah perhimpunan ini memperhatikan, memperingati kematian, dan kami yakin melalui kematian Yesus dosa kami diampuni, masa depan kami pasti, sakit penyakit dilalukan, dan kami beroleh penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Kami akan terima roti ini atau tubuh Kristus dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita makan. Haleluya. Saudara angkat cawan untuk tangan kanan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimuraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saat ini kami sedang memberitakan kematian Yesus untuk diri kami, untuk hidup kami, bahwa benar Yesus itu yang sudah mati di Golgota untuk menyelamatkan kami. Dan kami yakin kematian Yesus bukan hanya menyelamatkan kami dalam kehidupan kekal, tapi di hari-hari ini kami menghadapi situasi yang menakutkan, situasi yang mencemaskan. Kami percaya perjamuan Tuhan akan membentengi kami, menjaga, melindungi kami, sehingga kami tenang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau berikan kami vitamin, Engkau berikan kami obat, kami diberikan vaksin, kami diberikan perlindungan, kami diberikan kekuatan menghadapi serangan daripada iblis. Karena kami tahu Tuhan Yesus mengasihi kami, Tuhan Yesus mau menolong kami dalam menghadapi situasi yang buruk di hari-hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah terima perjamuan Tuhan saat ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Untuk ibadah kita di siang ini, kita pujian yang berkata, Kaulah segalanya. Segalanya
melindungi, menyelamatkan kami, memberikan kesehatan sampai saat ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Korban khusus yang telah diberikan oleh umat-Mu, Tuhan memberkati tangan yang sudah memberi. Jika ada yang memberikan milik-Mu, Tuhan buka tingkap langit sorga dan curahkan berkat. Dalam nama Yesus mereka akan diberkati oleh Tuhan dengan limpah, karena itu janji daripada-Mu. Jaga lindungi umat-Mu sepanjang minggu yang berjalan ini. Mereka mempraktikkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Lebih daripada itu, mereka praktikkan protokol Alkitab yang sudah diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan untuk mereka praktikkan dalam hidup mereka, sehingga mereka mendapat penjagaan perlindungan khusus dari Bapa Sorgawi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, usaha mata pencarian, pekerjaan, bisnis, perdagangan, umat-umat Tuhan diberkati, dibukakan jalan, diberikan terobosan yang baru oleh Tuhan kepada kami. Ini doa kami. Terima kasih banyak Bapak. Dan saat ini kasih kekasihku pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Bapa, terima kasih. Saudara selamat jalan pulang ke rumah. Tuhan akan menyertai-Mu. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa di dalam doa syafaat yang kita naikkan tiap hari. Tuhan Yesus baik.